Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Joe baru saja terbangun dari tidurnya akibat dibangunkan oleh AI asisten pribadinya. Ia mengingatkan Joe jika pukul 9.30 nanti dia harus bertemu dengan pacarnya di sebuah kedai kopi. Confirm that. And send a note to Maxine, ask her to mind the fort till I get in. Flashback kedua bulan sebelumnya, tepat di toko buku milik Joe, ia kedatangan seorang pengunjung wanita bernama Yuli. Joe tampak tertarik dengan wanita itu dan mulai mengajaknya berbicara, di mana mereka akhirnya mulai berpacaran setelah merasa cocok satu sama lain. You got a better time? Suatu hari, Joe pergi berkencan dengan Yuli di sebuah kedai kopi pinggir jalan. Ia menanyakan tentang pekerjaan Yuli karena kelihatannya dia cukup sibuk. Bahkan setelah pertemuan ini, dia harus kembali bekerja sehingga Joe mulai penasaran dengan jenis pekerjaan yang dimiliki kekasihnya. Oh. Dia bernama Hunter. Meski kelihatannya tenang dan berwibawa, ia tak segan untuk melakukan kekerasan di depan umum ketika ada seseorang yang membuatnya tidak nyaman. Rupanya Hunter pergi menemui Yuli yang saat ini sedang berpacaran. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Hunter sekonyong-konyong menodongkan senjatanya dan... Joe langsung mengejar Hunter dengan sekuat tenaga. Ia merasa aneh dengan ketenangan yang Hunter miliki. Apalagi dia tiba-tiba saja menghilang di sebuah gang sempit yang tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Sejak hari itu, Joe mulai mengalami gangguan bernama prolonged grief disorder, atau kondisi di mana seseorang mengalami kesedihan yang berkepanjangan sehingga Joe hanya menghabiskan hari-harinya di rumah. Bahkan untuk sekedar makan dan minum pun dia tak sanggup untuk melakukannya. Salah satu sahabatnya yang bernama Oliver datang ke apartemennya untuk sekedar menjenguk, menanyakan tentang bagaimana kabarnya hari ini, membawakannya segelas kopi. Yang Joe sendiri masih mati rasa, yang membuat Oliver merasa tak tega untuk mengganggunya lebih lama lagi. Sejak kedatangan Oliver, Joe yang merasa jika dirinya sudah tidak sanggup lagi untuk menanggung beban ini pun pergi ke salah satu toko senjata, membeli sebuah revolver berikut dengan pelurunya, berniat untuk mengakhiri hidupnya dan menyusul Yuli yang sudah terlebih dahulu pergi meninggalkannya. Tetapi... Joe! Dengan panik, Joe terbangun dari tidurnya seolah kejadian tadi hanyalah mimpi. Sampai dia melihat senjatanya masih tergeletak di atas meja, membuat Joe seketika bingung dengan apa yang sedang dia alami. Apalagi ketika asistennya memberitahu jika dia mendapatkan pesan mendesak dari pacarnya yang harus segera dibuka. Joe langsung keluar dari apartemennya. Ia pergi menemui Oliver untuk memberitahu jika pacarnya baru saja mengirimkan pesan. Oliver sendiri memintanya untuk pulang dan beristirahat, di mana Joe memilih untuk melihat pesannya di tempat Oliver karena masih syok dengan kejadian yang baru saja dialami. It's all yours. Ketika pesan itu dibuka, mereka berdua langsung terhubung lewat sebuah teknologi bernama video call. Yuli mengaku jika dirinya masih hidup. Ia saat ini berada di dimensi yang berbeda dengan Joe, sehingga pantas jika dirinya merasa bingung dengan situasinya saat ini. So sorry. Setelah acara maaf-maafan selesai, Yuli meminta tolong Joe untuk membawa sebuah paket berupa buku yang disimpan di tokonya, sehingga Joe langsung meluncur ke sana untuk melihat isi dari buku tersebut. Yes, of course. Rupanya kegiatan mereka saat ini dipantau oleh beberapa orang di balik meja. Mereka menugaskan anak buahnya mengejar Joe untuk mengeksekusinya dan...
Selesai dengan mereka, Joe kembali dihubungi oleh sang pacar untuk melanjutkan kembali percakapan mereka yang belum selesai. Yuli menjelaskan jika di dunia lain, tepatnya saat ini berada, media hiburan sedang gencar-gencarnya untuk membuat sebuah dunia virtual yang dihasilkan oleh AI. Sama halnya dengan game dunia terbuka, dunia virtual memiliki ruang tidak terbatas dengan karakter yang 100% menyerupai manusia. No. I saw you die. I saw someone kill you. I know. I just need to explain a few things first. Suntech Development merupakan perusahaan yang menciptakan dunia virtual itu. Mereka dibantu oleh seorang pria jenius bernama Hunter, dipekerjakan sebagai data analis yang menyempurnakan setiap kekurangan dunia virtual mereka. On the side, he was working on his own project, something alive. It was too big for him to put together. He couldn't get to a stable build until... Tanpa sepengetahuan atasannya, Hunter juga mengembangkan dunia virtualnya sendiri. Ia menggunakan seluruh kemampuannya dalam pengembangan itu sampai akhirnya berhasil menciptakan versi terbaik dari dunia virtual yang sebelumnya. Dengan seorang mentor yang membantunya, Hunter berhasil membuat semesta digital paling sempurna di dunia. Ia bisa melakukan apa saja yang tidak bisa dilakukan di dunia, seperti suntik implan ganti kelamin, bermain nuklir, jadi wibu, operasi bedah, operasi plastik, dan lain sebagainya yang tak mungkin ia lakukan di dunia nyata. Hunter began to use the system for advanced... Karir Hunter melesat sangat cepat layaknya roket. Ia berhasil menduduki kursi CEO di usianya yang tergolong muda. He had a world of his own to play with, no consequences. Dari penjelasan Yuli, Joe akhirnya menyadari jika dirinya bukanlah manusia asli, melainkan salah satu karakter yang Hunter ciptakan untuk melengkapi dunia virtualnya. Teknologi itu memang sangat membantu dalam perkembangan peradaban umat manusia. Tapi jika teknologi itu jatuh ke tangan yang salah, maka akan seperti apa dunia ini ke depannya? Sehingga Yuli meminta bantuan Joe untuk merusaknya dari dalam, karena ia tahu jika pacarnya itu bisa melakukannya. The tech was outlawed. The DU system was supposed to be spun down for good. I found you. Ketika sedang memandangi rentetan foto di layar yang ditunjukkan Yuli, Joe mulai menyadari sosok yang tidak asing. Ia melihat Oliver atau sahabat dekatnya sendiri yang ternyata merupakan sosok kunci yang bisa membantu Joe dalam menyelesaikan misinya. How? If there's anyone who can get me back in, help get that data out, it's him. Oliver sendiri merupakan mentor dari si Hunter sekaligus ahli IT paling cerdas, jauh lebih cerdas dari Hunter. Namun setelah mengetahui anak didik yang melenceng dari jalur, Oliver tiba-tiba menghilang tanpa ada satupun orang yang mengetahui keberadaannya. He must be masking himself from other users of the system. I need to meet him. He knows you're dead. I don't think that'll faze him. Dia bernama Erika, salah satu kaki tangan Hunter yang paling dia percaya. Erika dipanggil untuk segera menemukan Yuli di dunia nyata. Ia tak mau orang itu bisa keluar masuk dengan mudah ke dalam sistem yang dia gunakan. Erika sendiri sebenarnya tidak menyetujui hal itu karena ia merasa jika kali ini Hunter sudah kelewat batas dan terlalu sering melakukan penghancuran massal pada ciptaannya sendiri. But we have a way. Figure it out. Yuli tiba-tiba saja dihubungi oleh Oliver, di mana Yuli langsung meminta bantuannya untuk meruntuhkan semesta virtual yang bisa saja membahayakan kelangsungan hidup manusia asli. Seems like you're using it yourself. What are you doing in there? Be in touch. Setelah panggilan selesai, Yuli menyadari jika apartemennya disusupi oleh beberapa orang tidak dikenal. Ia dengan sigap keluar dari tempatnya sebelum para penjaga menemukannya. Scan the place. Ma'am, requesting air support. Berdasarkan share lokasi yang diberikan Oliver, Yuli akhirnya bisa datang ke tempatnya dengan cukup cepat. Yuli mengaku jika dirinya merupakan seorang intel yang ditugaskan untuk menyelidiki Suntech Development. Ia meminta bantuan Oliver agar bisa masuk kembali ke dalam sistem karena sistem tersebut adalah ciptaan Hunter dan Oliver ketika dulu mereka masih bekerja sama. That's not an answer. It's the one I can give. It was you, wasn't it? Di sana terkuaklah sebuah fakta bahwa orang yang tempo hari menyelamatkan Joe bukanlah Yuli,
melainkan Oliver yang memang sedari awal dia sudah memperhatikan Joe terus-menerus, di mana Yuli meminta bantuan Oliver untuk membiarkannya kembali memasuki semesta virtual agar setidaknya Yuli bisa melakukan salam perpisahan dengan pacarnya. You really love him. So you'll help me? I will. Pada akhirnya Oliver memenuhi permintaan Yuli. Ia menyuruhnya untuk pergi ke salah satu motel yang juga miliknya. Hal itu dilakukan semata-mata agar mereka tidak memakai satu koneksi yang sama, karena jika hal itu terjadi, maka resiko mereka ditemukan oleh Hunter akan sangat tinggi. Yuli akhirnya bisa masuk lagi dan menemui Joe yang sedari tadi menunggunya. Hunter mendapatkan sebuah peringatan terkait adanya seorang penyusup yang memasuki semestanya. Ia menyadari jika hal itu adalah ulah dari Oliver, di mana Oliver yang juga sama-sama sadar jika dirinya ketahuan pun langsung menarik Yuli keluar ketika dia baru saja akan bermesraan dengan sang pacar. I pulled you out. Esok harinya, Joe pergi menemui Oliver di dunianya. Ia meminta penjelasan terkait apa yang sedang terjadi dengan Yuli. Oliver menjelaskan jika saat ini Yuli sedang berada dalam bahaya. Namun itu bukanlah bagian yang penting dari cerita ini, karena Yuli sudah menitipkan sebuah pesan untuk Joe agar membantunya mengunggah sebuah data yang akan menghancurkan semesta virtual, atau dengan kata lain, sebuah kiamat bagi Joe dan ratusan juta penduduk yang tinggal di dalamnya. Everything you know, gone. You, gone. Billions of people. Buku yang sudah Joe ambil merupakan data yang harus dia upload. Oliver juga memberikan sebuah kunci ruangan berikut dengan serlokasi tempat di mana ruangan itu berada. Dan Joe harus pergi sendirian ke sana, menekan satu tombol tanpa menyentuh tombol yang lain agar proses penguploadan bisa berjalan dengan lancar. Find the panel, upload. Enjoy the day, Joe. Di dunia nyata, Yuli saat ini sedang dikejar oleh sekelompok anak buah Hunter. Ya, sebisa mungkin melawan mereka dan... Pada akhirnya Yuli berhasil ditangkap oleh anak buah Hunter yang sedari tadi tetap bersembunyi. Ia langsung dibawa ke hadapan Hunter untuk diinterogasi. So, Ash. What now? Gonna kill me again? Di tengah pembicaraan itu, Hunter mengajak Oliver untuk bertemu di semesta virtual. Ia mengajak Oliver untuk bergabung kembali dalam proyek ini, di mana Oliver yang menolak karena Hunter sudah berjalan terlalu jauh pun langsung mengeksekusinya di dunia nyata. Oh. Uh-oh. Di waktu yang sama, Joe yang baru saja berangkat dari rumah untuk pergi ke lokasi yang Oliver berikan malah dibuntuti oleh dua anak buah Hunter. Namun meski begitu, dia tetap berhasil dengan misinya mengupload file sesuai dengan arahan Oliver, yang setelah selesai mengunggahnya, anak buah Hunter berhasil memasuki ruangan itu dan... Setelah menghabisi lawannya, Joe tiba-tiba saja dibawa ke sebuah tempat yang tidak dia kenal dengan Hunter yang sudah menunggunya di sana. Hunter yang merasa kesal atas tindakan ciptaannya sendiri menjelaskan jika ia ditembak maka dirinya akan merasakan sakit, dan jika ia dibunuh maka ia akan mati. Tak seperti Hunter yang jika dibunuh di sana maka tubuh aslinya akan terbangun di suatu tempat dalam kondisi yang sehat walafiat. You wouldn't just wake up somewhere else. This is kind of all there is. Hunter menurunkan semua stat yang dimiliki Joe, membuang rompi dan senjata yang sedari tadi ia bawa, yang selanjutnya mencoba memusnahkan Joe saat itu juga. Tapi apa yang terjadi? Hunter mengira jika itu hanyalah bug semata. Ia tidak bisa melakukan apapun seolah ia tidak bisa mengontrol dunia itu lagi. Namun yang lebih parahnya, Joe berhasil melakukan perlawanan dan... Setelah tersadar di dunia nyata,
Hunter memutuskan untuk menghapus seluruh dunia milik Joe saat itu juga. Yang diambang pemusnahan itu, Yuli memohon satu hal kepada Hunter dengan membiarkannya melakukan salam perpisahan sebelum pacarnya benar-benar menghilang. You actually love him. On to the next. Are you okay? Yeah, I'm okay. Erika datang ke ruangan Hunter untuk membebaskan Yuli. Ia merasa sudah tidak sejalan lagi dengan Hunter akibat serentetan masalah yang sudah diperbuat oleh atasannya, di mana anak buah Hunter yang sedari tadi menodongkan senjatanya pada Yuli meminta agar Erika tetap diam dan tak melakukan tindakan yang bodoh. Ketika si anak buah akan benar-benar menghabisi Yuli, tiba-tiba saja bola dunia yang sedari awal dipajang oleh Hunter mendadak terbang, hampir terbelah menjadi dua dan langsung menghilang, membuat Hunter merasa aneh dengan apa yang terjadi saat ini. Ya, rupanya ini adalah ulah Oliver. Ya, langsung muncul dari layar besar tepat di belakang Hunter. Oliver menjelaskan jika saat ini Hunter hanyalah seorang karakter dari dunia level 2 atau bisa diartikan dengan virtual dalam virtual, sama halnya dengan sebuah istilah mimpi dalam mimpi, di mana Oliver menciptakan sebuah dunia virtual dengan Hunter di dalamnya, dan Hunter yang sangat cerdas berhasil meniru pekerjaan penciptanya. Namun dia tak sadar jika Hunter merupakan salah satu karakter yang bisa dikontrol dengan mudah, sehingga kita akan mengerti dengan alasan kenapa Hunter tidak bisa membunuh Joe, yang hal itu disebabkan karena Oliver memang tidak menghendaki Joe untuk mati. Dengan penuh amarah, Joe langsung habisi Hunter saat itu juga dan... Singkat cerita, kini Joe berada di dunia baru tempat di mana Yuli berada. Oliver menjelaskan jika saat ini mereka semua berada di dunia dengan level yang berbeda, termasuk Yuli yang baru menyadari jika dirinya adalah sama dengan Joe yang merupakan karakter ciptaan Oliver semata. Here, out there. Does it matter? Pada akhirnya, Oliver bisa duduk dengan tenang dalam kesendiriannya. Ia tersenyum karena telah berhasil menciptakan dunia sesuai dengan keinginannya. Tamat ending yang sangat membagongkan.